Masih ngerasa keren karena kamu bisa plank dalam 3 menit atau 10 menit? Faktanya, itu bukan kekuatan. Kamu hanya diam sambil menderita. Ini adalah beberapa jenis latihan yang sampai saat ini masih kamu lakukan, yang padahal sebenarnya adalah sebuah kesalahan. Dan beberapa tips cara agar tidak melakukannya lagi, lalu ganti dengan cara latihan yang lebih baik. Pertama, plank. Plank dalam arti sebenarnya adalah papan kayu. Apakah sebenarnya mereka adalah papan kayu? Plank memberikan kamu ilusi bahwa kamu sedang melakukan sesuatu. Padahal sebenarnya, kamu tidak melakukan apa-apa. Plank adalah jenis latihan yang diciptakan oleh pelatih malas dan orang-orang malas di dapur atau ruang tamu, hanya untuk memberikan ilusi bahwa mereka sedang melatih otot perut mereka dengan produktif. Kalau ini adalah kamu sudah membuang waktu kamu selama ini dengan melakukan plank. Mungkin memang tidak sepenuhnya salah. Ada kontraksi otot perut secara isometrik saat kamu melakukan plank. Kontraksi isometrik, kontraksi otot tanpa gerakan, itu cuma sepertiga dari keseluruhan proses untuk membentuk otot. Dari sudut pandang ilmiah, kontraksi isometrik mungkin malah yang paling kecil kontribusinya untuk pertumbuhan otot. Dari sisi fungsional, kemampuan otot perut untuk bergerak dalam berbagai arah itu lebih penting. Tapi ketika kamu hanya berdiri diam, itu mungkin lebih cocok dikatakan latihan menahan buang air besar. Tapi, apa gerakan yang lebih bagus dari plank? Namanya adalah ab roll out. Ab roll out adalah latihan otot perut yang luar biasa, karena dia memberimu rentang gerak yang lebih luas. Bisa diterapkan ke hampir semua gerakan dalam kehidupan nyata. Di posisi paling bawah, otot kamu mengalami tegangan paling tinggi. Di posisi paling atas, tegangan kamu mengalami kontraksi. Ab roll out juga membuat kamu bisa fokus ke gerakan eksentrik, yang seringkali lebih bermanfaat buat pertumbuhan, dan juga mencegah cedera. Latihan ini juga bisa disesuaikan. Ketika kamu mencoba sendiri, kamu akan sadar bahwa ab roll out bukan cuma latih otot perut saja, tapi juga ngelatih otot punggung atas, lats, bahkan sedikit triceps dan rear delts. Jadi plank itu buruk, karena nggak bikin otot banyak tumbuh, hanya memberi rasa sakit dan cuma butuh peralatan minim. Oke lah, itu satu-satunya kelebihannya. Latihan satu ini adalah latihan yang benar-benar harus kamu pertimbangkan ulang. Kalau kamu pernah posting soal ini di Instagram, tenang, masih ada waktu buat hapus postingan itu. Latihan yang dimaksud adalah one arm dumbbell press. One arm dumbbell press adalah mengangkat satu dumbbell ke atas, tahan di sana, sambil kamu ngangkat tangan satunya. Tangan yang bergerak memang mendapat latihan, dan dapat pertumbuhan, dapat kekuatan. Tapi yang kamu lakukan, itu sebenarnya cuma menghabiskan tenaga buat menahan posisi yang gak ngasih adaptasi, berarti apa-apa di tangan yang diam itu. Terlihat menanggur. Dan saat kamu berganti tangan, apa yang terjadi? Tangan kamu sudah capek duluan. Kamu jadi hanya bisa mengangkat lebih sedikit. Karena kamu udah nyiksa lengan itu sebelumnya tanpa alasan yang masuk akal. Lalu kenapa sih kamu masih latihan hanya dengan satu tangan? Hampir tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan ini. Oke, mungkin ada alasan khusus untuk atlet, tapi kamu bukanlah atlet. Jadi harusnya apa gerakan yang lebih baik? Lakukan saja latihan dumbbell press seperti biasa, menggunakan kedua tangan kamu sekaligus. Kamu bisa melatih keduanya sekaligus tanpa harus menunggu giliran. Latihannya seimbang dan tidak ada masalah pada keseimbangan. Kalau kamu benar-benar keras kepala dan tetap pengen latihan satu tangan, coba pakai alat yang memang didesain untuk itu. Hampir semua mesin chest press di gym, termasuk mesin-mesin hammer strength yang pasti sering kamu lihat, itu bisa kamu pakai buat latihan satu tangan dengan aman dan efektif. Tinggal sandarin tubuhmu, pakai satu sisi buat penyangga, terus kamu fokus dorong pakai satu tangan. Keseimbangan aman, dan kamu bisa curahkan semua tenaga ke tangan yang lagi kerja. Pas udah selesai, tinggal tukar sisi. Ini akan lebih masuk akal dibanding one arm dumbbell press. Latihan nomor 3 yang sebaiknya kamu pertimbangkan ulang dengan serius adalah rack pull. Rack pull adalah variasi dari latihan deadlift, di mana barbel diangkat dari posisi yang lebih tinggi, biasanya dari rak atau blok, bukan dari lantai seperti deadlift. Kamu hanya menipu diri sendiri kalau kamu itu kuat. Lalu, dengan modal tuas dan ego doang, kamu berdiri tegak. Dan kemudian taruh lagi barbelnya. Bang it as loud as you can on stuff.
Sebenarnya rek pull itu kurang efektif karena otot akan bertumbuh dan menguat kalau kamu latih dengan rentang gerak penuh dan posisi yang benar-benar menantang. Tapi rek pull tidak bergerak dengan rentang penuh dan tidak benar-benar menantang. Gantilah rek pull dengan latihan yang lebih masuk akal, yaitu snatch grip, deficit, deadlift. Latihan ini akan menyiksa punggungmu dengan cara terbaik lewat flexion dan extension tulang belakang, bikin otot tumbuh dari atas ke bawah, kiri ke kanan. Snatch grip artinya kamu pegang barbel dengan posisi tangan lebar banget. Mulailah dengan beban wajar yang bisa kamu lakukan 15 repetisi. Kamu mulai dari posisi punggung membulat, angkat dengan gerakan melengkung, berdiri tegak. Turunkan pelan-pelan, kontrol, ulangi. Sampai ototmu menangis dan kamu pengen nyerah. Rep terakhir, turunkan dan lepaskan. Lepaskan juga ususmu karena latihan ini bakal ngacak-acak isi perutmu. Latihan keempat yang sebaiknya kamu pertimbangkan untuk nggak dilakukan adalah tricep kickback. Yang kamu dapat biasanya hanya siku yang sakit dan kekecewaan. Tricep kickback ngasih beban paling berat justru di posisi terpendek. Sedangkan dalam melatih otot bagus dalam posisi terpanjang atau saat paling diregangkan, itu akan memberikan sinyal pertumbuhan otot yang besar banget. Tapi ketika kamu memberi beban berat justru di posisi terpendek, saat otot paling mengerut, efek pertumbuhannya jauh lebih kecil. Intinya, terbalik dari apa yang seharusnya dilakukan dengan latihan yang bagus. Tricep kickback udah dilakukan sejak zaman dahulu kala. Tren ini terus berlanjut sampai era 80-an, bahkan hingga saat ini. Oke, mungkin tidak salah sama sekali. Kickback masih bisa bikin otot kamu tumbuh sedikit. Tetapi yang hasilnya jauh lebih bagus adalah semua latihan tricep lainnya. Dumbbell skull crusher, close grip bench press, triceps dips, rope push downs, cable overhead triceps extension. Tapi ingat, jangan buang waktu kamu dengan tricep kickback ya. Intinya nggak ada latihan yang 100% salah. Tapi beberapa latihan memang lebih efektif dan lebih masuk akal daripada yang lain. Kadang kita melakukan suatu gerakan bukan karena benar-benar tahu manfaatnya, tapi karena sudah terbiasa atau sekedar ikut tren. Dan itu gak apa-apa, yang penting kita mau belajar dan memperbaiki. Tujuan dari pembahasan ini bukan untuk mengejek, tapi untuk membantu kamu memilih latihan yang benar-benar memberikan hasil, baik dari segi kekuatan, pertumbuhan otot, maupun keamanan jangka panjang. Semoga setelah ini kamu bisa lebih bijak dalam memilih jenis latihan dan makin semangat membangun tubuh yang sehat dan fungsional. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.